Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah media pembelajaran PAI yang berjudul Berprasangka Baik atau Husnuzon yang didesain oleh Aulia Ramadhani Lubis, PAI 5 semester 3. Media ini akan menampilkan pengertian husnuzon, dalil tentang husnuzon, macam-macam husnuzon, video pembelajaran, dan hikmah berhusnuzon. Maka pembahasan yang pertama ialah pengertian husnuzon. Husnuzon secara bahasa berasal dari akar bahasa Arab, yaitu husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka. Dari kedua makna tersebut, maka arti husnuzon adalah baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, arti husnuzon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif sesuatu hal. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai dalil tentang husnuzon. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian, husnuzon dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia. Berikut ini akan ditampilkan video pembelajaran mengenai macam-macam dari husnuzon tersebut. Itu contohnya bagaimana ya? Saya masih kurang mengerti. Jadi gini Mbah, husnuzon kepada Allah itu artinya kita menerima dengan senang hati apapun yang menimpa kita, meskipun kesengsaraan atau sebuah musibah yang terlihat. Misalkan, kita selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari musibah, dari mara bahaya, dan dari virus corona. Akan tetapi, ternyata, Allah malah memberikan musibah kepada kita berupa sakit dan terjangkit virus corona. Kira-kira, apa yang Mbak Siti pikirkan? Apakah Allah tidak mengabulkan doa Mbak Siti? Ataukah Allah sedang membenci Mbak Siti? Atau bagaimana? Waduh, bingung, Pak. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu. Kita harus menanamkan dalam diri kita, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Maka musibah berupa penyakit yang menimpa kita itu sebenarnya adalah rasa sayang Allah kepada kita. Maka kita harus selalu mencari hikmah dari segala apa yang Allah takdirkan kepada kita, agar kita bisa selalu husnuzon kepada Allah. Contoh yang lainnya Pak, maaf saya masih kurang paham. Manusia cenderung lebih suka dengan kekayaan, akan tetapi Allah menakdirkan dia menjadi miskin, maka jika kita berhusnuzon kepada Allah maka yang tertanam dalam diri kita adalah bahwa kemiskinan adalah yang terbaik bagi kita. Karena boleh jadi jika kita kaya maka kita akan menjadi orang yang sombong, atau boleh jadi jika kita kaya kita akan melupakan Allah. Artinya dengan menjadi miskin itu tandanya Allah suka kepada kita, agar kelak kita dimudahkan jalan menuju surga, karena orang yang miskin hisab hartanya jauh lebih sebentar. Allah dekatkan surganya orang-orang miskin daripada surganya orang-orang kaya. Kalau contoh husnuzan kepada diri sendiri Pak,
Husnuzan kepada diri sendiri artinya kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Misalkan, kita mau mengerjakan suatu pekerjaan yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin kita lakukan, akan tetapi, jika kita berhusnuzon kepada diri kita sendiri maka kita harus berpikir kalau kita mampu melakukannya dengan izin Allah. Yang terakhir Pak, kalau contoh husnuzan kepada orang lain bagaimana Pak? Kalau Mbak Siti lihat orang yang pakai tato, yang badannya penuh dengan tato, kemudian datang ke masjid, apa yang ada dalam pikiran Mbak Siti? Paling-paling mau nongkrong Pak, atau nungguin temennya. Nah, itu contoh suudzon kepada orang lain. Harusnya apapun keadaannya kita berpikir positif, boleh jadi orang yang tatoan itu, anak pang itu, dia mau bertobat, atau mau salat, boleh jadi juga dia sudah bertobat dan mau salat di sana cuman tatonya belum dihapus. Oh iya, luar biasa, makasih Pak penjelasannya, semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu berpikir positif.